Pernah nggak sih kita capek bukan karena kerja terlalu berat, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin dikejar, target demi target, standar demi standar, sampai lupa rasanya berhenti sejenak. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa harus selalu bergerak, harus produktif, harus berkembang, harus punya pencapaian baru. Padahal, tidak semua hari perlu diisi dengan ambisi besar. Ada masa di hidup kita ketika tidak mengejar apapun, justru terasa menenangkan. Bangun pagi tanpa rasa dikejar waktu, menjalani hari tanpa tekanan untuk membuktikan apa-apa. Dan anehnya, di situ hidup terasa cukup. Saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, hati jadi lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk menghitung kekurangan, tapi mulai menyadari apa yang sudah kita punya. Ternyata, cukup itu bukan soal punya banyak, tapi soal bisa menerima apa yang ada dengan rasa syukur. Makan sederhana terasa nikmat, waktu istirahat terasa berkualitas, dan senyap pun terasa nyaman. Tidak mengejar apapun bukan berarti menyerah pada hidup. Ini hanya soal memberi jeda, mengizinkan diri untuk bernapas, tanpa harus selalu berlari. Kadang, kita tidak butuh pencapaian baru. Kita hanya butuh ketenangan, duduk diam, menikmati sore, mendengar hujan, atau sekadar minum teh tanpa gangguan pikiran. Di momen-momen sederhana itulah kita sadar, hidup sebenarnya tidak menuntut sebanyak yang kita kira. Yang membuatnya berat seringkali adalah ekspektasi kita sendiri. Saat ambisi diletakkan sebentar, hati jadi lebih jujur. Kita bisa mendengar diri sendiri, memahami apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar diinginkan. Dan dari sana, rasa cukup mulai tumbuh, bukan karena hidup berubah drastis, tapi karena cara kita memandang hidup menjadi lebih lembut. Tidak mengejar apapun mengajarkan kita satu hal penting. Kita sudah cukup, bahkan sebelum mencapai apapun. Jika hari ini kamu merasa lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Hidup tidak selalu tentang kemana kita pergi, tapi juga tentang menikmati di mana kita berada sekarang. Pelan-pelan saja, saat tidak mengejar apapun, mungkin disitulah hidup terasa paling utuh dan cukup. Ada hari-hari ketika kita bangun tanpa daftar keinginan besar, tanpa target yang harus dicentang. Awalnya terasa kosong, tapi lama-lama justru terasa lega. Kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk berlari. Kadang, hidup hanya ingin kita hadir sepenuhnya di momen yang sedang dijalani. Saat tidak sibuk mengejar apapun, kita jadi lebih peka. Suara kecil di sekitar terdengar lebih jelas. Pikiran terasa lebih tenang, dan hati tidak mudah gelisah. Kita pun belajar menikmati hal-hal yang dulu sering terlewat. Senyum orang terdekat, udara pagi, atau waktu istirahat yang selama ini terasa bersalah untuk diambil. Tidak mengejar apapun juga mengajarkan kita menerima ritme hidup masing-masing. Bahwa setiap orang punya waktunya sendiri, tanpa perlu saling mendahului. Di titik ini, kita berhenti memaksa diri agar selalu terlihat baik-baik saja. Kita mengizinkan diri lelah, mengizinkan diri diam, dan itu tidak apa-apa. Rasa cukup hadir saat kita berhenti menuntut hidup untuk selalu memberi lebih. Kita mulai merasa bahwa apa yang ada hari ini sudah cukup untuk dijalani. Perlahan, kita sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Ia sering muncul dari ketenangan yang sederhana. Saat ambisi tidak lagi menguasai pikiran, ruang di dalam hati terasa lebih luas. Tidak penuh tuntutan, tidak sesak oleh rasa kurang. Kita jadi lebih mudah bersyukur. Bukan karena hidup sempurna, tapi karena kita berhenti mengeluh pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Di momen seperti ini, hidup terasa lebih manusiawi. Tidak harus kuat setiap saat, tidak harus tahu semua jawaban. Tidak mengejar apapun juga bukan berarti kehilangan arah. Justru, kita sedang mengatur ulang arah dengan lebih jujur dan sadar. Kita belajar mendengarkan kebutuhan diri, bukan hanya keinginan yang dipicu oleh dunia luar. Dan ketika hati sudah lebih tenang, langkah ke depan pun terasa lebih ringan, tanpa beban pembuktian. Mungkin benar, kadang hidup terasa cukup bukan karena kita sudah sampai, tapi karena kita berhenti memaksa diri
untuk terus berlari. Di fase ini, kita mulai berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu harus spektakuler. Hari-hari biasa pun punya nilai dan maknanya sendiri. Kita tidak lagi merasa bersalah saat memilih istirahat, karena kita paham tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk pulih. Saat berhenti mengejar, kita berhenti terburu-buru. Waktu terasa berjalan lebih pelan, dan itu membuat segalanya terasa lebih utuh. Kita belajar menikmati proses tanpa harus menanyakan hasilnya terus-menerus. Menjalani hari tanpa tekanan untuk segera sampai. Perasaan cukup muncul ketika kita berhenti mendefinisikan hidup berdasarkan pencapaian orang lain. Kita mulai melihat diri sendiri dengan lebih lembut, tidak keras, tidak menghakimi, hanya menerima apa adanya. Tidak ada lagi perlombaan yang harus dimenangkan. Yang ada hanyalah perjalanan yang ingin dijalani dengan tenang. Saat pikiran tidak sibuk membandingkan, hati pun punya ruang untuk merasa damai. Kita sadar bahwa banyak hal di hidup ini sebenarnya sudah baik-baik saja. Hanya saja dulu kita terlalu sibuk mengejar yang belum ada. Tidak mengejar apapun memberi kita keberanian untuk berkata, "Aku cukup hari ini." Dan kalimat sederhana itu punya kekuatan besar untuk menenangkan hati. Di tengah dunia yang terus bergerak, memilih berhenti sejenak adalah bentuk keberanian tersendiri. Kita tidak kehilangan waktu. Kita justru menemukan diri sendiri. Karena dari ketenangan itulah kita tahu langkah apa yang benar-benar ingin diambil. Dan mungkin hidup terasa cukup bukan karena kita berhenti bermimpi, tapi karena kita belajar menikmati hidup apa adanya. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus terasa penuh untuk bisa bermakna. Kadang, ruang kosong justru memberi napas. Kita belajar tidak panik saat tidak punya rencana besar, karena ternyata hari tetap bisa berjalan dengan baik. Saat tidak mengejar apapun, kita lebih hadir pada apa yang sedang terjadi. Tidak melompat ke masa depan, tidak terjebak di masa lalu. Hidup pun terasa lebih jujur. Kita menjalani hari sesuai kemampuan, bukan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Kita mulai menyadari bahwa tenang adalah bentuk kaya yang sering tidak terlihat. Tidak semua kebahagiaan harus diumumkan. Ada yang cukup dirasakan dalam diam. Ketika tuntutan berkurang, rasa syukur jadi lebih mudah tumbuh. Kita tidak lagi merasa tertinggal karena kita berhenti menghitung langkah orang lain. Pelan-pelan, kita percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk berjalan. Tidak mengejar apapun membuat kita lebih sabar terhadap proses hidup. Kita belajar menerima bahwa hari yang biasa saja juga layak dirayakan. Di sela-sela kesederhanaan, kita menemukan kebahagiaan yang lebih tahan lama. Bukan karena hidup berubah drastis, tapi karena hati kita lebih lapang. Saat cukup datang dari dalam, kita tidak lagi bergantung pada validasi luar. Dan di sanalah kita sadar, hidup terasa utuh ketika kita berhenti memaksanya. Di momen ini, kita mulai melihat hidup sebagai perjalanan, bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus segera disentuh. Kita berhenti bertanya, kapan aku sampai? Dan mulai bertanya, apa yang sedang aku rasakan sekarang? Saat fokus berpindah ke dalam, kebisingan di luar terasa berkurang dengan sendirinya. Kita jadi lebih bijak, memilih mana yang perlu dikejar dan mana yang cukup dilepaskan. Tidak semua kesempatan harus diambil. Tidak semua keinginan harus diwujudkan. Ada kelegaan saat menyadari bahwa melepas juga bagian dari bertumbuh. Kita memberi ruang pada diri sendiri untuk menjadi manusia biasa dengan hari baik dan hari lelah. Saat tidak mengejar apapun, kita tidak lagi hidup dalam mode terburu-buru. Waktu terasa cukup, bukan karena jumlahnya bertambah, tapi karena kita menggunakannya dengan sadar. Kita mulai menikmati pagi tanpa tergesa, dan malam tanpa penyesalan. Tidak ada lagi rasa harus membuktikan diri pada siapapun. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk hidup dengan jujur dan seimbang. Kita belajar bahwa ketenangan adalah hasil dari penerimaan, bukan pencapaian. Dan dari penerimaan itulah rasa cukup tumbuh dengan alami. Mungkin inilah bentuk kedewasaan yang paling sederhana. Tahu kapan berhenti dan tahu kapan menikmati. Di tahap ini, kita mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu naik. Ada fase datar
yang justru memberi keseimbangan. Kita tidak lagi memaksa hari buruk agar segera berlalu. Kita menjalaninya dengan sabar. Saat tidak mengejar apapun, kita memberi izin pada diri sendiri untuk merasa apa adanya. Kita berhenti menuntut diri untuk selalu kuat, selalu positif, selalu siap. Ada kelegaan saat menyadari bahwa istirahat bukanlah kemunduran. Justru dari istirahat, kita menemukan kembali tenaga yang hilang. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Waktu terasa lebih ramah ketika kita tidak memaksanya berjalan cepat. Kita belajar mempercayai proses hidup meski belum tahu kemana arahnya. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban hari ini. Kadang, cukup dengan hadir dan bernapas saja sudah cukup. Saat ambisi tidak mendominasi, hati jadi lebih tenang dan jujur. Kita menjadi lebih peka terhadap batas diri sendiri. Dan saat batas itu dihormati, hidup terasa lebih seimbang. Mungkin di sanalah letak rasa cukup yang sesungguhnya. Hidup tanpa melawan diri sendiri. Di saat seperti ini, kita mulai memahami bahwa tidak semua kekosongan harus segera diisi. Ada ruang yang memang diciptakan untuk diam, untuk bernapas, untuk sekadar ada. Kita tidak lagi merasa harus selalu sibuk agar hidup terasa berarti. Karena makna tidak selalu datang dari kesibukan, tapi dari kehadiran. Saat tidak mengejar apapun, kita lebih mudah menerima hari apa adanya. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada tuntutan berlebihan. Kita belajar membiarkan hidup berjalan dengan ritmenya sendiri. Pelan-pelan, kita berhenti melawan arus. Dan anehnya, saat kita berhenti melawan, hidup terasa lebih ringan. Kita mulai mendengarkan tubuh dan pikiran dengan lebih jujur. Saat lelah, kita istirahat. Saat tenang, kita nikmati. Tidak ada lagi rasa bersalah karena memilih pelan. Kita menyadari bahwa pelan bukan berarti tertinggal. Pelan hanyalah cara lain untuk hidup dengan sadar. Dan mungkin di sanalah kita menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Di fase ini, kita mulai memandang hidup dengan kacamata yang lebih sederhana. Tidak lagi mencari sensasi besar untuk merasa bahagia. Hal-hal kecil yang dulu terlewat, kini terasa cukup berarti. Seperti pagi yang tenang, atau malam yang tidak tergesa. Saat tidak mengejar apapun, kita tidak lagi merasa kekurangan. Bukan karena semuanya terpenuhi, tapi karena hati tidak lagi menuntut berlebihan. Kita belajar menikmati hidup tanpa banyak syarat. Tidak harus sempurna, tidak harus selalu sesuai rencana. Ada kelegaan saat menyadari bahwa kita boleh berjalan tanpa tujuan yang jelas untuk sementara. Hidup tidak selalu minta arah. Kadang hanya minta ditemani. Saat tekanan berkurang, pikiran pun jadi lebih jernih. Kita mulai tahu mana yang penting, mana yang bisa dilepas. Tidak semua hal perlu diperjuangkan mati-matian. Beberapa hal cukup diterima dengan lapang dada. Dan dari penerimaan itulah, rasa cukup tumbuh dengan tenang. Mungkin hidup tidak selalu meminta kita untuk berlari lebih cepat atau mencapai lebih tinggi. Kadang, hidup hanya ingin kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita sudah cukup. Saat kita tidak mengejar apapun, kita memberi ruang pada hati untuk bernapas. Di ruang itulah ketenangan tumbuh dan rasa cukup hadir dengan sendirinya. Tidak apa-apa jika hari ini kamu memilih berjalan pelan. Tidak apa-apa jika belum tahu arah. Selama kamu hadir dan jujur pada diri sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Semoga setelah video ini, kamu bisa memberi diri sendiri sedikit jeda. Menikmati hidup apa adanya, tanpa paksaan, tanpa perbandingan. Karena mungkin hidup paling indah justru terjadi saat kita berhenti mengejar dan mulai benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga hatimu hari ini terasa lebih ringan.